Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Pelu. Dari kelas 5C saya akan menjelaskan tentang 10 alat pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Mulut, di dalam mulut ada gigi dan lidah. Masing-masing memiliki fungsi. Fungsi gigi berdasarkan jenis-jenisnya. Ada 4, yaitu gigi seri. Gigi seri terletak di posisi depan mulut yang berperan dalam menggigit makanan. Umumnya setiap orang memiliki 4 buah gigi seri yang terletak di bagian atas dan 4 di bagian bawah. Gigi seri biasanya menjadi gigi pertama yang muncul pada saat bayi berusia 6 bulan. Gigi taring. Gigi taring merupakan gigi paling tajam yang berfungsi mengunyah dan mencabik makanan. Setiap orang memiliki 2 gigi taring yang berada di atas mulut dan 2 di bawah. Biasanya gigi taring muncul antara usia 16 sampai 20 bulan, dengan gigi taring atas muncul lebih dulu dibandingkan gigi taring bagian bawah. Namun pada gigi permanen dewasa, urutkan terbalik, gigi taring bawah akan muncul terlebih dahulu dibanding bagian atas yang tumbuh sekitar usia 9 tahun. Gigi premolar. Gigi premolar terletak di sebelah gigi taring dengan ukuran lebih besar dibanding gigi taring dan gigi seri. Fungsi gigi premolar adalah mengunyah dan menggigit makanan menjadi potongan-potongan kecil agar mudah ditelan. Gigi geraham. Gigi geraham merupakan gigi paling besar dan kuat di antara lainnya. Fungsi gigi geraham adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan. Berikutnya, fungsi lidah, dan yang utama adalah sebagai indera pengecap dan untuk membedakan macam-macam rasa makanan. 2. Kerongkongan. Organ yang dalam bahasa medis disebut faring ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk maju esofagus saat makanan yang sudah hancur masuk lagi ke kerongkongan. Ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu makanan yang melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus untuk menuju lambung. Makanan justru masuk ke jalur yang salah menuju ke saluran napas. Kemungkinan kedua ini yang membuat kita bisa tersedak. Untuk mencegah makanan melewati jalur yang salah di tenggorokan, terdapat ciplotis. Epiglotis adalah bagian dari organ pencernaan yang terbentuk seperti daun. Fungsinya hampir sama seperti pintu yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. 3. Lambung. Alat pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung saat makanan menuju ke organ selanjutnya. Setelah lambung, koenzim fungsi sudah menyerupai pasta atau cairan. 4. Hati. Hati juga memiliki peran dalam sistem pencernaan. Organ yang satu ini memproduksi suatu zat yang bernama empedu yang berguna untuk mencerna lemak dan menyingkirkan kelebihan nutrisi yang terdapat di makanan, juga yang akan disaring oleh hati. Selain itu, hati juga bisa menyaring racun-racun zat kimia lain yang berbahaya bagi tubuh. 5. Pankreas. Pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan di usus 12 jari untuk membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat secara kimiawi. 6. Empedu.
Cairan empedu disimpan dan dikeluarkan dari kantung empedu saat makanan yang berlemak masuk ke usus 12 jari. Kantung empedu akan berkontraksi dengan mengeluarkan cairan empedu. 7. Usus besar. Setelah itu makanan akan menuju usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan akan dipindahkan menuju ke rektum lalu anus. Namun sebelumnya air yang dapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensi lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di luar usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluaran dari rektum. Umumnya sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. 8. Usus halus. Dari lambung makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari atau duodenum, jejunum, dan ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolah, sementara itu jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan diserap oleh tubuh. Di usus halus juga terdapat gerak periatik yang akan menggerakkan makanan dan pencampurannya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. 9. Rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpan saat ada feses masuk ke rektum. Sensor yang berada di area tersebut mengirim pesan ke otak menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. 10. Anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita membuang air besar secara spontan saat tidur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.